Halo adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Terima kasih karena pagi hari ini adik-adik sekalian sudah hadir dan kita akan sama-sama memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami ucap syukur karena pagi hari ini Tuhan mempertemukan kami di dalam ibadah online ini. Kiranya Tuhan tolong agar dalam sekolah minggu ini kami dapat menyatukan hati kami dan menunjukkan hati kami kepada Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sebelum kita bernyanyi sebentar lagi, kita perkenalan dulu. Di sini ada Koko Albert, lalu ada Chelsea dan Christian. Oke, langsung saja kita nyanyikan lagu yang pertama, Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan hatiku penuh nyanyian. Namun kita juga harus mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hati
penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah dan pujilah Dia, sembah dan pujilah Dia, sembah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, ya Tuhan, Tuhan. Yesus, 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 oh Yesus, oh ya Raja, Raja, ya Tuhan, Tuhan. Yesus, 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 oh dialah Raja. Yesus, 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 oh dialah Raja. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini. Dan kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami ingin membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menjamah hati kami, agar kiranya firman yang boleh kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Matius pasal 14 ayat 12 sampai 26. Nanti adik-adik bisa membacanya di rumah ya. Kitab Markus adalah kitab kedua di Perjanjian Baru. Coba adik-adik buka Alkitabnya. Kitab kedua di Perjanjian Baru dan juga merupakan kitab kedua dari Injil. Dan Injil Markus ini ditulis oleh seorang yang bernama Yohanes Markus. Dan di dalam Injil Markus ini berisi atau menekankan hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di bumi. Dan kita akan menyaksikan satu buah video kisah Tuhan Yesus di dalam Injil Markus yang dilakukan Tuhan Yesus dalam Injil Markus pasal 14 ini. Mari kita sama-sama saksikan. Kitab Markus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, sebab mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu,
dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau,
aku takkan menyangkal Engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video dari kisah firman Tuhan dari Markus. Bagaimana Tuhan Yesus dan murid-muridnya melakukan perjamuan. Dan perjamuan kudus ini yang kita lakukan sampai saat ini adalah hal yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk kita lakukan. Ya, jadi kita sampai hari ini kita melakukan perjamuan kudus. Untuk apa adik-adik? Ya, melalui perjamuan kudus ini kita mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar bagi kita. Melalui perjamuan kudus ini kita mengakui darah dan tubuh Kristus yang sudah dikorbankan di kayu salib untuk kita. Darahnya yang tercurah bagi kita menghapus segala dosa-dosa kita. Dan melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan kembali agar di dalam menjalani kehidupan kita tidak boleh menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Dan kita mempergunakan hidup kita melakukan segala hal yang Tuhan inginkan melalui firman-Nya di dalam hidup kita. Dan buat adik-adik sekalian yang mungkin sering melihat ya papa mama melakukan perjamuan, suatu saat kalian pun akan bisa mengikuti perjamuan kudus seperti yang di gereja kita dilakukan ya. Usia 15 tahun ke atas silahkan mendaftar, nanti adik-adik bisa mengikuti kelas katekisasi dan kemudian dibaptis dewasa atau CD. Dan adik-adik boleh mengikuti perjamuan seperti yang papa mama lakukan ya. Dan adik-adik biarlah melalui firman yang boleh kita dengar pagi hari ini, kita boleh semakin mengimani, percaya dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Karena pengorbanannya luar biasa dalam kehidupan kita. Kematiannya di kayu salib yang terus memperbarui hidup kita. Satu kali Tuhan Yesus lakukan untuk selamanya buat adik-adik dan Lose. Biarlah hidup kita boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Baik adik-adik, Lose ingin memberikan satu ayat hafalan, yaitu dari Yohanes 4 ayat ke-24. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Silakan adik-adik menghafalnya dan bisa mengirimkannya ke Lose ya. Baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa, yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah mati bagi kami Tuhan, disalibkan untuk segala dosa-dosa kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, iman yang teguh menjalani hidup kami, agar kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan banyak jiwa boleh dipanggil untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini renungan kita pada pagi hari ini. Dan biarlah
Sebagai anak Tuhan, kita selalu mengingat begitu besar kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita pun harus hidup menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.